Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu dengan saya lagi Rifki Nugraha dari Kaspo BIPA 3. Dan di sini saya akan wawancara teman saya, yaitu berkaitan tentang keimanan terhadap malaikat. Dan tentu saja teman saya akan dijadikan sebagai narasumber oleh saya, yaitu Reza Gartiwa Faisal. Oke. Alhamdulillah baik-baik saja kawan, terima kasih ya. Dan oke, lanjut saja kita pembicaraannya. Ini saya akan mewawancarakan, yaitu temanya adalah keimanan terhadap malaikat. Jadi saya ada pertanyaan untuk Anda ya. Iya, baik. Jadi saya akan melanjutkan pertanyaannya. Itu yang pertama, apakah arti iman kepada malaikat itu? Baik, jadi arti iman kepada malaikat itu, yang pertama mari kita dulu bahas apa arti keimanan. Iman itu yang pertama meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan melakukan dalam perbuatan. Nah, iman kepada malaikat berarti Anda meyakini bahwa malaikat itu ada, juga Anda mengucapkan bahwa malaikat itu ada dan malaikat itu melaksanakan tugasnya, dan Anda melakukan perbuatan yang baik karena Anda yakin adanya malaikat. Nah, itu adalah salah satu definisi dari iman terhadap malaikat. Tetapi untuk iman terhadap malaikat itu sendiri lebih baik atau dasarnya dari keyakinan kita kepada adanya malaikat. Dimana kalau Anda meyakini adanya malaikat yang melakukan tugas-tugasnya, insya Allah pasti Anda beriman kepada malaikat. Oke, jadi saya ada dua pertanyaan lagi. Iya. Mungkin Anda bisa membacakan, bukan membacakan sih, tapi Anda menjawabnya. Iya. Insya Allah kawanku. Ya. Jadi saya akan lanjutkan ya. Kenapa Allah menciptakan malaikat? Kenapa Allah menciptakan malaikat? Ya. Pertanyaan yang cukup unik ya yang satu ini. Kenapa Allah menciptakan malaikat? Sesungguhnya Allah menciptakan malaikat, alasannya tentu saja kita tidak tahu. Yang mana mungkin kita tahu Allah menciptakan malaikat apa? Kita manusia, kita tidak tahu hal-hal yang begitu. Aduh. Tapi begini jawabannya, begini ya, begini. Iya, kita tidak tahu, tetapi Iya, kita memang tidak tahu, Kita tapi memang tidak kita jadi maksudnya pertanyaan ini kan seseorang menjawab kita. Ya kan Allah bisa sendiri gitu kan. Allah itu kan al-Jahid ya. Jadi Allah itu kan bisa gitu tanpa malaikat juga. Misalkan Allah udah tahu kamu melakukan ini, udah tahu. Jadi kenapa gitu menciptakan malaikat? Gitu. ini saya jawabnya yang pendek dan panjang dulu. Pertama yang pendek. Ada firman Allah Subhanahu wa taala di Quran. Saya lupa surat berapa, tetapi artinya adalah ini. Sesungguhnya makhluk ciptaan Allah akan terus bertanya, tetapi sesungguhnya merekalah yang ditanya. Quran suratnya, aduh aku lupa. Jadi sebetulnya karena kita mempunyai kecerdasan dan akal pikiran, kita pasti akan bertanya-tanya hal-hal yang sebetulnya tidak akan kita pahami alasan aslinya. Tapi manusia sudah insting alaminya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki kita untuk bertanya-tanya, untuk berpikir, untuk bingung. Bingung sekali kawan Tentang hal tersebut, yaitu mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Nah, sekarang kita masuk ke jawaban panjang atau jawaban yang logis gitu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Menurut saya ada dua alasannya. Yang pertama, alasannya karena Allah itu maha kuasa. Allah menciptakan malaikat untuk memperlihatkan kekuasaannya, agar kita senantiasa ingat terhadapnya. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa memerintah malaikat yang saking banyaknya tunduk kepadanya.
Lalu malaikat juga tidak mungkin berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga merupakan sifat jaiz dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah maha dari segalanya. Jadi karena Dia sungguh luar biasa sekali, maka Dia menciptakan malaikat untuk memperlihatkan kebesarannya, agar kita mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan masuk juga ke yang tadi, yaitu iman kepada malaikat Allah. Iya. Nah, itu alasan yang pertama. Lalu untuk alasan yang kedua, yaitu untuk adanya keseimbangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis atau setan yang tercipta dari api neraka ya. Iya. Ya. Itu perwujudan dari hawa nafsu dan keburukan. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan kebaikan atau perwujudan dari kebaikan, yaitu malaikat yang diciptakan agar tidak menentang kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu patuh, juga meyakini dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Nah, keseimbangan tersebut, dua keseimbangan tersebut ada pada manusia. Nah, itu adalah salah satu mengapa derajat manusia lebih besar daripada malaikat atau setan, karena manusia mempunyai kedua hal tersebut. Dan juga manusia mempunyai akal dan pikiran, juga berkehendak. Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia untuk dapat berkehendak. Nah, itu alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Ya, oke. Saya ada pertanyaan. Pertanyaan ini memanglah sangat menarik untuk kita dibahas saat ini. Jadi, pertanyaannya adalah, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul Allah. Setelah Rasulullah SAW telah tiada, apa tugas malaikat Jibril sekarang? Baik. Jadi pertanyaannya adalah, apa tugas malaikat Jibril setelah baginda Rasul wafat atau tiada, yang merupakan utusan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Iya. Saya izin menjawab. Untuk tugas malaikat Jibril yang aslinya atau sesungguhnya, mungkin saya tidak tahu atau kurang tahu. Tetapi ada beberapa riwayat yang meriwayatkan tugas dari malaikat Jibril setelah wafatnya baginda Rasul. Yang pertama adalah tugasnya untuk menghadiri orang yang wafat dalam keadaan suci atau berwudu. Nah, kalau yang satu ini saya sebenarnya kurang tahu atau lupa riwayatnya bagaimana. Tetapi saya ingat bahwa malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri orang-orang yang wafat dalam keadaan berwudu atau bersuci atau dalam keadaan suci, karena insya Allah orang tersebut adalah orang yang beriman atau diampuni dosanya. Lalu ada juga riwayat yang menyatakan bahwa orang yang matinya dalam keadaan bersuci itu adalah suatu wahyu. Ya, walaupun saya kurang tahu sih. Nah, itu mah malaikat. Jadi mengantarkan mungkin ya, saya juga kurang tahu, wallahu alam. Nah, terus tugasnya yang kedua adalah menahan hajat atau doa. Nah, di sini tuh saya masih cukup ingat riwayatnya. Nah, riwayatnya itu begini. Apabila orang mukmin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memerintahkan malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, tahanlah hajat mereka. Tahan dulu dan janganlah dulu dikabulkan atau disampaikan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senang dengan mendengar doa dari orang tersebut. Itu kalau orang yang beriman. Kalau orangnya tidak beriman atau ya berdosa gitu ya, banyak dosa gitu. Wahai malaikat Jibril, jangan tahanlah
hajat orang tersebut, kabulkanlah dengan sesegera mungkin. Karena sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak suka mendengar hajat dari orang tersebut. Nah, tapi bukan berarti yang hajatnya cepat itu tidak beriman atau jelek ya, tapi ada beberapa gitu, dan itu adalah salah satu dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umatnya. Dan di sini juga adalah alasan mengapa orang-orang yang tidak beriman gitu, orang-orang yang sesat kadang sukses, tapi itu suksesnya di dunia. Dunia itu hukuman, ingat. Tujuan kita sebenarnya ada di akhirat. Jadi kalau doanya belum diijabah, tetaplah istiqomah. Insya Allah doa tersebut pasti akan dikabulkan. Ya, oke. Alhamdulillah pertanyaan yang tadi itu sudah cukup untuk dijawab oleh teman saya. Jadi ya begitulah. Jadi asal ada bolanya itu. Iya. Kalau ada pertanyaan, Dra? Hah? Kameramen. Kameramen ya, mempunyai pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, Nggak ada. Udah aja. Sudah. oke. Jadi untuk video ini saya ucapkan terima kasih kepada teman saya. Sama-sama, sungguh suatu kehormatan juga bagi Iya. saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Saya belum pernah loh bikin video seperti ini. Kayak ini mirip kayak makan najwa gitu kan. Tapi cuman bedanya itu cuman ada satu kamera doang sih. Terus ada 2 kursi blue screen pada bukan green screen. Ya itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.